Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Seorang penambang emas di Pegunungan Bintang tewas dianiaya kelompok kriminal bersenjata. Korban pembantaian warga sipil bertambah 1 orang. Jelang HUT kemerdekaan RI, penjualan pernak-pernik di Merauke marak. Dua orang pendulang emas asal Manggarai, Nusa Tenggara Timur terseret arus sungai di Mil 36 area PT Freeport Indonesia. Kedua korban Clemonius Darman dan Silvainus saat itu tengah menyeberang sungai Kali Kabur menggunakan pelampung. Namun arus deras menyebabkan pelampung mereka terbalik dan kedua korban hanyut dan tenggelam terseret arus. Mereka akhirnya ditemukan meninggal dunia oleh sesama rekan pendulang. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya menyerang sekelompok warga sipil di Kampung Nagolait, Kabupaten Duga. Dari 12 korban warga sipil, 10 orang meninggal dunia dan 2 orang kritis. Sebagian besar korban ditembak dari jarak dekat. Polisi dan tentara mengevakuasi 9 orang tewas dan 2 orang yang terluka ke Kabupaten Mimika menggunakan helikopter TNI. Polisi dan tentara masih memburu pelaku yang berjumlah 20 orang dan membawa 8 pucuk senjata api. Seorang penumpang perahu hilang saat terjatuh dari longboat yang ditumpanginya. Yosua, seorang guru di Kampung Omoga, terjatuh dari atas perahu cepat yang dihantam gelombang tinggi saat ia bersama 19 penumpang lain menyeberang dari Pomako ke Omoga. Kapal sempat menepi dan mencari korban, namun nihil karena kondisi cuaca yang buruk. Ratusan honorer yang tergabung dalam Aliansi Tenaga Honorer Kabupaten Mimika kembali berunjuk rasa di kantor DPRD Mimika dan kantor Bupati. Di hadapan sejumlah anggota DPRD Mimika, ratusan tenaga honorer meminta agar DPRD segera menindaklanjuti aspirasi mereka. Mereka meminta DPRD mengusulkan kuota khusus bagi ribuan honorer yang saat ini belum diangkat menjadi pegawai tetap. Pengunjuk rasa menduga data formasi pengangkatan 600 ASN banyak dimanipulasi, bahkan terdapat beberapa nama bermasalah. DPRD Mimika berjanji akan melakukan rapat untuk membahas masalah ini, bahkan kalau perlu membatalkan formasi pengangkatan 600 ASN bila memang terjadi banyak manipulasi data. Kejaksaan Tinggi Papua menahan 2 tersangka dugaan kasus korupsi pekerjaan pembangunan jaringan listrik di Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, yang merugikan negara 17 miliar lebih pada tahun 2017. Kedua orang ini bertindak sebagai mantan Kepala Disperindakop dan konsultan pengawas proyek. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo mengatakan, Kejaksaan sebelumnya menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan korupsi di Disperindakop terkait proyek pengerjaan pembangunan jaringan listrik. Kejaksaan telah menetapkan 5 tersangka dan 3 tersangka lain akan ditahan secepatnya. Satuan Res Narkoba Merauke bekerja sama dengan BNN dan Bea Cukai berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja dan sabu-sabu.
Polisi menangkap suami istri yang menerima paket narkotika jenis sabu-sabu dan ganja yang diduga dikirim dari kota Medan, Sumatera Utara. Pasangan suami istri ini langsung dibawa ke kantor polisi. Mereka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Badan Narkotika Papua Barat bersama polisi merazia sejumlah tempat hiburan malam atau THM di Kota Sorong. Seluruh pengunjung dan pekerja THM diharuskan menjalani tes urin untuk membuktikan mereka tidak mengkonsumsi narkotika. Hasil tes urin terhadap sejumlah pengunjung dan pekerja, terdapat seorang pengunjung yang diduga menggunakan narkoba karena hasil tes urinnya positif. BNN akan rutin menggelar operasi seperti ini agar Papua Barat bersih dari peredaran narkotika, khususnya Kota Sorong yang merupakan pintu masuk ke Papua. Polda Papua Barat meringkus 2 penimbun BBM bersubsidi. Salah satu pelaku berinisial MJ diketahui bekerja sebagai sopir truk. Ia ditangkap 13 Juli lalu di Jalan Esau Sesa. MJ ditangkap ketika membawa BBM jenis solar sebanyak 6 drum yang diduga akan dijual ke perusahaan industri. Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Silitonga mengatakan polisi akan menindak tegas para pelaku yang menimbun BBM karena perbuatan mereka meresahkan masyarakat. 2 tersangka dijerat dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun. Ratusan ASN bersama-sama membersihkan lokasi wisata Gunung Meja yang saat ini terbengkalai dan tidak terawat. Mereka menyingkirkan rumput yang tumbuh tinggi sehingga merusak pemandangan indah di kawasan wisata ini. Kawasan wisata alam Gunung Meja tidak hanya sebagai tempat pariwisata, namun juga tempat penelitian serta penyangga bagi keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.